Hai, siapa di sini yang usianya memasuki usia 20 tahunan atau bahkan lebih? Tahu nggak sih kalau usia 20 tahunan itu adalah usia yang paling krusial atau penting. Di usia ini, kamu akan mengalami masa peralihan yang menentukan arah hidup dan kedewasaan yang akan kamu raih. Di usia ini juga, kamu akan merasa sudah dewasa karena sudah bisa menghasilkan uang sendiri, sedang sibuk-sibuknya kerja dan meniti karir, dan sudah punya prinsip untuk menjalani hidup kamu. Usia 20 tahunan ini menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang karena secara psikologis seseorang yang menginjak usia 20 tahun itu dianggap sudah cukup umur dalam hal perencanaan, mengambil keputusan serta sudah tahu konsekuensi akibat tindakan. Oleh karena itu, kamu harus tahu gimana kamu bertindak di saat kamu usia 20 tahunan agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Karena usia 20 tahunan ini akan membentuk diri kamu selamanya di masa yang akan datang. Yang pertama, meluangkan waktu untuk keluarga dan orang terdekat. Kadang nih ya, kalau kita udah memasuki usia 20 tahunan, kita itu akan sulit untuk mengatur mana yang prioritas di dalam hidup karena kebanyakan yang ingin kita raih. Nah, kadang kita terjebak dalam rutinitas karena fokus dalam pekerjaan dan pencapaian materi. Kita abai dengan keluarga atau orang terdekat, melewatkan momen yang sangat berharga, dan itu akan kita sesali nanti di saat kita udah tua. Buat kamu, sesibuk apapun itu, luangkan waktu untuk orang tercinta. Karena di saat kita sedih atau jatuh dalam proses mengejar mimpi, keluarga dan orang terdekatlah yang akan menemani dan membantu kamu untuk bangkit. Yang kedua, bertemu dengan orang baru dan melakukan networking. Usia 20 tahunan ini jangan kamu lewatkan dengan mager. Karena mager itu banyak hal negatifnya dibanding hal yang positif. Jadi jauhkan diri kamu dari rasa males atau malu untuk bertemu orang baru. Karena networking yang kamu bangun di usia 20 tahunan ini akan memudahkan kamu dalam mengejar mimpi-mimpi yang ingin kamu raih. Yang ketiga, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman adalah nasihat terkenal dari setiap orang yang sudah sukses. Sepenting itu dampaknya ketika kamu berani keluar dari zona nyaman. Bukan hanya sebagai langkah awal untuk mengejar mimpi, mencapai kesuksesan, tapi manfaatnya itu banyak banget ketika kamu berani keluar dari zona nyaman. Kamu jadi bisa meningkatkan wawasan, lebih mengenal diri sendiri, bisa meningkatkan kapasitas diri, memahami dunia dan orang lain. Selain itu, kalau kamu keluar dari zona nyaman, itu akan membuat kamu menjadi orang yang lebih terbuka dan kritis. Yang keempat, menguasai satu hal yang kamu sukai. Kadang kita di usia 20 tahunan ini, hasrat kita itu menggebu-gebu terhadap sesuatu karena terlalu banyak yang ingin kita capai. Banyak yang kita lakukan, mulai dari A, B, C, dan seterusnya, tapi kita tidak profesional dalam bidang tersebut. Coba deh, kamu dalami satu hal yang benar-benar kamu suka dan jadikan penguasaan kamu terhadap suatu hal itu sebagai ciri khas kamu di masa depan. Misalnya nih, kamu sedang kejar mimpi menjadi seorang pelukis dan sedang melukis dengan teknik watercolor. Lakukan dan kuasai teknik itu sampai orang-orang mengenal kamu itu sebagai si pakar lukis watercolor. Jadi satu teknik yang kamu profesional dalam melakukannya akan lebih baik dibanding kamu memiliki beberapa skill tapi kamu tidak profesional dalam hal tersebut. Yang kelima, terapkan kebiasaan dan rutinitas yang positif. Di usia 20 tahunan ini, kita akan menghadapi banyak hal. Tapi, semua ada dalam kendali kita untuk memilih lebih dominan ke hal yang positif atau negatif. Di saat kita ingin sukses dalam mengejar mimpi, kita akan memilih gaya hidup dan rutinitas yang positif. Pastinya, kalau kita ingin sukses dalam mengejar mimpi, kita harus memilih gaya hidup dan rutinitas yang positif, seperti olahraga, makan makanan yang sehat, tidur cukup, dan pilihan hidup yang positif lainnya. Dengan begitu, kamu akan menjalani hari dengan rasa optimis, fokus, dan seimbang. Yang keenam, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif. Kamu bebas sih untuk memilih dengan siapa aja kamu bergaul. Tapi memilih pergaulan yang baik adalah salah satu keputusan yang tepat yang bisa kamu ambil di usia 20 tahunan. Karena karakter atau kepribadian kamu itu sedikit banyaknya dibentuk dari lingkungan dan pertemanan yang kamu pilih.
Jadi, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang bisa menginspirasi kamu, sehingga kamu termotivasi untuk terus maju. Dekatkan diri kamu dengan orang-orang yang selalu ingat untuk berbagi, termasuk berbagi ilmu. Jadi, selektif dalam memilih teman itu penting ya. Yang ketujuh, mulai nabung untuk dana darurat. Kamu pasti setuju kalau hidup susah itu nggak enak. Itulah kenapa kita butuh dana darurat. Jadikan dana darurat itu sebagai simpanan yang bisa kita gunakan saat hal tak terduga terjadi di masa yang akan datang. Jangan lupa untuk menyisihkan sebagian pendapatanmu sebagai dana darurat, karena masa depan adalah misteri. Yang kedelapan, bernegosiasi dengan sopan. Ayo, siapa yang di sini orangnya nggak enakan? Dikit-dikit ngangguk, dikit-dikit ngangguk. Tapi dalam hati biasanya ngedumel. Jangan sampai kayak gitu ya. Kalau kamu termasuk orang yang nggak enakan, mari buang kebiasaan itu. Coba deh, buang kebiasaan itu untuk selalu mengiyakan sesuatu yang padahal kamu tuh nggak suka. Contoh, kamu dikasih deadline pekerjaan, padahal kamu sendiri udah sangat overload. Nah, ini tuh nggak akan baik buat kamu untuk perkembangan karir kamu serta kinerja kamu. Kamu tuh berhak bernegosiasi dengan cara yang tetap halus dan sopan. Contohnya, saya sangat senang bisa mengerjakan pekerjaan ini, namun hari ini saya akan mengerjakan proposal yang harus disubmit pada jam 5 sore ini. Apakah deadline pekerjaan ini dapat diundur menjadi besok siang sebelum makan siang? Nah, dengan cara ini, kamu bisa terhindar dari pikiran yang ruwet, yang malah bikin kamu makin sakit kepala atau mengurangi produktivitas. Jadi nggak apa-apa ya kalau kita bernegosiasi dengan cara yang sopan. Yang terakhir adalah jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Pasti kamu sudah sering dengar rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Tapi kita nggak tahu bagaimana mereka merawat rumput itu agar kelihatan tetap hijau. Jadi, jangan kamu bandingin diri kamu dengan orang lain, karena itu akan menciptakan rasa dengki dan iri di dalam diri kamu. Dan ini nggak baik untuk mental dan juga lingkungan sekitar kamu. Dengan adanya rasa iri ini, kamu akan selalu sibuk memikirkan cara gimana untuk menjatuhkan orang lain, bukan malah mensukseskan diri kamu sendiri. Karena memandang kesuksesan orang lain itu boleh-boleh saja untuk dijadikan penyemangat agar bekerja lebih keras. Tapi jangan sampai kamu malah marah dengan diri sendiri dan akhirnya malas berusaha. Jangan sia-siain usia 20 tahun kamu untuk melakukan sesuatu yang nggak berguna. Nah, itu dia beberapa faktor yang bisa kamu lakukan di saat kamu menginjak usia 20 tahunan atau bahkan lebih. Dari hal tersebut, mana yang sudah menjadi target pribadi kamu? Belum terlambat kok untuk mulai dari sekarang. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Have a good day.